segala puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga pada hari ini kita telah dapat hadir di ruangan labor IPA SMP Negeri 5 Gorontalo dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi atau sosialisasi budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah meninggalkan kepada kita dua pusaka, yakni Al-Quran dan hadis. Selama kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan selamat hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Wakil, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 5 Gorontalo yang sempat hadir pada hari ini. Kita mulai kegiatan diseminasi atau sosialisasi budaya positif. Kami minta arahan dan bimbingan dari Ibu Wakil Kurikulum SMP Negeri 5 Gorontalo kepada Ibu Aminawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini di kegiatan diseminasi positif CGP angkatan 10 kita sudah diberi rahmat, kesehatan dan kesempatan. Seterusnya salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Allah besar Muhammad SAW yang kita hormati para ibu CGP angkatan 10 dan teristimewa kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Pada hari ini kegiatan diseminasi dari CGP angkatan 10 ini dengan tema budaya positif nanti oleh Ibu Handayani dengan Ibu ini. Di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Ini adalah suatu hal yang bagus sekali untuk kita ikuti karena budaya positif ini berkaitan sekali dengan tugas kita. Kemudian bagaimana kita menangani atau bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak memang peserta didik kita pada saat sekarang ini banyak sekali terlihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak kita yang terkadang mengganggu lancarnya proses pembelajaran kelas. Contoh kecil saja, banyak anak kita yang datang terlambat. Mungkin penyebab keterlambatan dari anak kita ini karena di zaman teknologi ini mereka kan generasi milenial. Mereka dekat sekali dengan teknologi. Jadi di generasi milenial ini mereka bermain HP, kadang-kadang mereka mempergunakan kepada hal yang tidak baik. Semestinya dengan teknologi sudah banyak sekali yang bisa diambil manfaat positifnya. Tetapi terkadang karena anak kita itu masih usia remaja, masih SMP, maka terkadang mereka tidak bisa mengkondisikan atau tidak selektif mereka dalam memilih apa yang perlu dan apa yang tidak perlu, sehingga sampai tengah malam bermain
juga di dalam kelas kan banyak sekali terlihat anak-anak kita tidak serius lagi belajar. Bahkan banyak yang juga mengantuk di kelas. Banyak juga yang bercerita dengan kiri kanan. Mungkin ini perlu cara, perlu kiat-kiat yang jitu hingga anak kita itu mampu atau bisa dia bagaimana semestinya, dan kita juga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan ini tanpa menyinggung perasaannya, tanpa terjadi bully oleh kita guru. Kadang kita guru kalau bisa juga terkadang tidak melampaui batas, hal-hal yang belum mestinya kita sampaikan pada anak kita, tapi karena kita merasa itu mereka salah, mereka tidak sesuai, yang mereka lakukan itu tidak sepantasnya, maka yang namanya kita manusia kadang-kadang emosi kita itu tidak terkendali. Jadi harapan kita melalui diseminasi dari CGP Angkatan 10, alhamdulillah kita punya 2 orang di Angkatan 10 ini. Nah, kita memperoleh ilmu yang lebih banyak lagi. Bagaimana budaya positif ini kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Bagaimana budaya positif ini kita terapkan di kelas kita, seminimalnya di jam pembelajaran kelas kita, hingga kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Sekarang kalau kita bicara mengenai ilmu pengetahuan, siswa kita bisa mencari di Google, tapi karakternya tidak bisa terbentuk di Google. Nah, jadi peran kita itu lebih banyak lagi pada bagaimana karakter anak kita itu dari hari ke hari itu semakin baik. Dan tantangan itu sudah sangat besar kita rasakan. Artinya terjadi krisis karakter dari dampak teknologi ini. Jadi melalui diseminasi ini nanti diharapkan kita semua dapat memahaminya, kemudian dapat menerapkannya di dalam kelas pembelajaran kita masing-masing. Mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang perlu kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Wakil Kurikulum. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung saja penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan acara diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini merupakan salah satu pemenuhan tugas dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Yang budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Sebelum kegiatan kita mulai, saya awali dengan pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Setuju Bapak Ibu? Nah, nanti jawabannya akan kita lihat setelah saya tayangkan slide-slide berikutnya. Kegiatan hari ini ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol diri seorang guru. Yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
di genggaman tangan kita ada suatu hal yang berharga, kemudian teman kita ingin membukanya, apakah kita mau membukanya? Ada barang yang berharga kita pegang di tangan kita, apakah kalau orang suruh membuka kita mau membukanya? Misalnya nih Bu Ida, ada barang berharga Bu Ida yang baru Bu Ida beli, kemudian Bu Ida memintanya, apakah Bu Ida mau? Tidak mau Bu Ida? Kalau tidak akan diambil atau cuma melihat saja Bu Ida ya? Nah, jadi yang terjadi tadi kata Bu Asjawati, kata beliau tidak mau memberikannya kalau sekiranya diambil. Jadi di sini kalau sesuatu yang sangat berharga bagi kita, tentu kita tidak mau orang lain mengambilnya. Jadi sama dengan diri kita, hal-hal yang ada dalam diri kita seperti nilai kebajikan, tentu kita tidak mau orang merusak atau mengambil barang tersebut. Nah, berikutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu bagaimana guru mengontrol murid, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar seperti itu, Bapak Ibu? Tidak ya. Kita lanjutkan dulu kepada materi berikutnya. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama itu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol diri saya. Saya juga bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian berikutnya itu model berpikir menang dan kalah. Jadi bagaimana cara kita untuk mengendalikan stimulus respon tadi? Tentu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Dan juga Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Jadi di sini disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah benar seperti itu, Bapak Ibu? Benar. Benar. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat dulu makna disiplin. Di sini dituntut untuk belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sementara untuk teori motivasi, ada di sini motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kalau menghargai diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik. Di sini ada nanti nilai-nilai kebajikan universal. Dan di sini contohnya itu pada keyakinan kelas. Di kelas kita masing-masing kan sudah ada kesepakatan kelas kita masing-masing. Dan di situ terdapat nilai-nilai kebajikan universal.
Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sementara kebutuhan dasar manusia itu mengenai penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Sekarang kita lihat dulu makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kadang-kadang kita akan sering berkata kepada anak, Ananda kurang disiplin. Jadi sebenarnya telah berubah makna disiplin itu ya, bergantung menurut kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian contoh nilai kebajikan ini tentu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian kita lanjut kepada materi yang kedua, itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal, contohnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua bisa juga contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau metode motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi eksternal dan internal ini adalah motivasi dalam diri kita, khususnya kepada anak-anak kita, untuk menghindari atau tidak mendapatkan hukuman. Nah, berarti siswa kita untuk menghindari mendapatkan hukuman itu, ketidaknyamanan dia itu termasuk motivasi eksternal. Perubahan pada modul 1.4 itu mengenai materi dihukum oleh penghargaan. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini contohnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sekarang kita akan membedakan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik atau maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu termasuk hukuman. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, ini merupakan
ciri-ciri dari hukuman dan konsekuensi. Berikutnya, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman, seperti yang saya sampaikan tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau hukuman ini memang mengakibatkan siswa kita merasa tidak nyaman. Sementara konsekuensi itu adalah kesepakatan yang mereka lakukan jika mereka berbuat kesalahan. Kalau restitusi itu adalah solusi bagaimana supaya mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Sesuai dengan apa yang dipelajari dalam guru penggerak ini, pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu restitusi. Pernah mendengar kata restitusi, Bapak Ibu? Pernah belajar? Seperti yang saya sampaikan tadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang kita memberikan hukuman kepada siswa. Kalau konsekuensi adalah kesepakatan jika mereka mendapatkan hukuman. Kalau restitusi ini merupakan solusi bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dari anak-anak kita. Jadi di sini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, misalnya kita memanggil siswa, kita bukan ingin menebus kesalahan mereka, tetapi mereka bisa belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, sebagai tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini nanti akan diterangkan lebih detail nanti pada slide yang terakhir nanti. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Jadi di sini memang restitusi ini merupakan bagaimana kita menyelesaikan atau mencarikan solusi kepada anak-anak kita yang bermasalah. Kemudian yang berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mungkin kita semua pernah membuat keyakinan di kelas kita masing-masing ya Bu Jaya, Bu Asmida. Jadi tentu kita di dalam kelas itu ada kesepakatan kelas kita. Nah di sini mengapa tidak peraturan saja? Di sini ada pertanyaan ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira bagaimana itu, Bu Roza? Kalau peraturan berarti sudah ditetapkan dari sepihak dan itu harus dilakukan. Sedangkan keyakinan itu ada kesepakatan antara yang membuat dengan yang akan menjalankannya. Ya berarti disepakati bersama-sama ya Bu Jaya. Ya. Jadi terus yang tadi disampaikan oleh Bu Roza tadi. Nah jadi di sini kalau yang keyakinan kelas itu kita berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan. Ya. Iya. Ada baiknya. Ada baiknya. Berarti ada di situ nilai-nilai kebajikan.
Nah, jadi dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat, nanti akan menciptakan keyakinan keras. Kemudian dengan adanya keyakinan keras, tentu di situ ada nilai-nilai kebajikan dan terciptalah nanti lingkungan positif di sekitar kelas kita. Kalau sudah terciptanya lingkungan positif, maka akan tercipta nanti budaya positif di kelas kita masing-masing. Nah, sekarang yang mana yang merupakan keyakinan keras? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini merupakan yang mana ini yang keyakinan keras? Yang mana? Yang B. Nah, ini. Ya, apa alasannya Bu Asnida? Kalau semangat itu ada dua kali antara kami murid yang semangat belajar, karena kan keinginan dari anak untuk belajar. Berarti keinginan anak untuk belajar ya Bu Asnida ya. Nah, jadi di sini kalau yang A itu yang kami guru dan murid yang saling menyayangi itu termasuk kesepakatan kelas juga ya? Sudah kontrak saling menyayangi. Bagaimana Bu? Kami murid kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Saya kira yang pertanyaan tadi kan keyakinan ya. Ya, saya kira ketiga-tiganya belum bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Karena kalau menurut saya keyakinan kelas itu sebuah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dengan murid tentang hal yang akan mereka lakukan di kelas. Maksudnya mereka bagaimana nanti ketika pembelajaran. Mungkin mereka akan fokus pada pembelajaran. Mungkin mereka tidak minta izin selama pembelajaran. Tapi kan mereka buat kesepakatannya dulu. Jadi hal yang akan mereka lakukan untuk memperlancar proses pembelajaran kita. Kalau menurut saya itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu dengan jawabannya. Kalau saya setuju dengan pendapat dia, karena kalau dia semangat, yakin dia bahwa nanti akan mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kalau tidak semangat, itu tidak yakin ya. Berarti itu memang suatu keyakinan kalau yang itu. Nah, jadi di sini yang keyakinan kelas itu kita berpatokan kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Seperti misalnya kami murid yang peduli dengan teman-teman itu bisa sebagai kesepakatan kelas karena dia termasuk mengandung di situ nilai kebajikan. Nah, sekarang yang keyakinan kelas itu hormat, contohnya ya Bu ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua itu contohnya misalnya dalam bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Di sini pada terdengar dan berperilaku. Dalam contoh hormat tadi, kalau terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kalau terdengar, yuk saya bantu. Kemudian kalau berperilaku, tersenyum ramah. Itu yang tabel Y. Kalau tampak seperti atau tidak tampak seperti, misalnya datang tepat waktu. Nah, berarti kan tampak. Kalau tidak tampak seperti, berarti sering hadir terlambat. Berarti ini positif, ini negatif.
Nah sekarang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas seperti yang dijawab oleh Bu Roza tadi. Nah ini kita lebih perjelas lagi. Yang peraturan itu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sementara keyakinan kelasnya itu nilai kebajikannya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Jadi di sini keyakinan kelas itu memang mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya itu mengenai keselamatan dan keamanan. Jadi kalau untuk peraturan ini kita memang tidak boleh lagi menggunakan dilarang. Nah, kita tidak boleh membuat seperti itu. Tidak boleh, jangan. Nah, tidak boleh membuat lagi ya Bu Arya peraturan seperti itu. Sekarang hukuman dan konsekuensi. Contoh tindakan guru, mudah-mudahan ini tidak ada di tempat kita ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nah juga hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Nah, sudah ada kesepakatan bersama. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi di sini kita sudah bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Yang positif yang sangat berguna sekali bagi kita sebagai seorang guru. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru, di saat kita ingin menegakkan sebuah peraturan, timbul rasa kemanusiaan kita. Kadang-kadang kalau kita terlampau lunak kepada atau terlampau longgar kepada siswa, siswa akan melunjak. Kadang-kadang kalau kita terlalu keras, siswa dia akan merasa dendam kepada kita. Jadi disinilah letaknya 5 posisi kontrol diri kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Fili tadi, kita harus bisa mengontrol diri kita terlebih dahulu. Yang pertama, posisi kontrol diri seorang guru itu adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini rasanya adalah yang paling menyakitkan bagi seorang guru. Bagi seorang siswa, kita saja kalau diberikan hukuman saat kita waktu di sekolah dulu, kita masih terasa berkesan sampai saat ini. Misalnya ada guru kita yang marah kepada kita atau yang pernah berkata kasar kepada kita, kita akan merasa masih kita ingat. Jadi begitulah nanti kalau sekiranya kita kasar kepada anak kita menghabi anak kita, mungkin mereka akan mengingat terus. Jadi yang penghukum ini supaya lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu sebuah video. Sama-sama kita saksikan ya Bapak Ibu.
Itulah Bapak Ibu, dari video tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari video tadi Bapak Ibu? Guru tidak menerima penjelasan anak. Bagus. Bagaimana dengan ibu yang lain? Apa yang dilakukan oleh anak dan apa yang dilakukan oleh guru? Dia tidak terima siswa tersebut terlambat. Kemudian yang guru memberikan hukuman fisik. Nah, jadi di sini yang sebagai penghukum itulah adanya memberikan hukuman fisik kepada siswa, kemudian kasar kepada siswa. Itu adalah posisi kontrol diri sebagai penghukum. Kalau yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau yang pembuat merasa bersalah, siswa dia merasa tidak enak kepada guru. Contohnya seperti ini. Kenapa kamu terlambat? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau sudah seperti itu yang kita katakan, maka si anak itu dia akan merasa, oh saya membuat guru saya sedih, saya membuat guru saya kecewa. Mungkin kita pernah mengatakan seperti itu. Saya pribadi saja pernah mengatakan seperti itu. Waktu mengikuti PBG, memang saya katakan seperti itu. Ibu kecewa sekali dengan kamu, banyak sekali tingkah laku kamu yang dikatakan oleh guru piket. Jadi saya merasa introspeksi diri. Jadi kalau mengikuti CGP ini Bapak Ibu, memang banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Apa yang telah kita lakukan selama ini rasanya banyak salah. Jadi itu begitu manfaatnya mengikuti CGP, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga mengikuti kegiatan CGP ini. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Kalau sebagai teman ini, biasanya seorang guru itu dia bersikap dengan seperti seorang teman dengan anak didiknya itu. Misalnya seperti ini, tolong kerjakan ini demi ibu ya, demi kita. Jadi si anak itu dia merasa kalau dampaknya mungkin dia merasa dia tidak mandiri karena dia bergantung kepada satu orang, dia bergantung kepada kita. Oh kalau saya melakukan ini nanti ibu nanti pasti memberikan penghargaan. Nah itu yang sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau ini dia tetap memberikan pengawasan saat dia memberikan sanksi kepada siswa. Kalau misalnya siswa itu terlambat, dia tetap memberikan sanksi, tapi dia mengatakan peraturannya apa. Nah itu yang pemantau. Yang manajer ini yang paling baik Bapak Ibu. Nah sekarang kita saksikan kembali sebuah video bagaimana seorang guru yang berperan sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Dan itu salah satu contoh peran guru
Kira-kira Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, apa tindakan yang dilakukan oleh guru tadi kepada Naren? Apa yang disampaikan oleh guru tadi? Ya Gus ya. Ya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan alasan. Alasannya, berarti dia memberikan kesempatan. Kalau Ibu Wina, bagaimana Ibu Wina? Dari video tadi? Ini yang pernah yang kita lakukan di sini tadi kelas. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu. Memberikan kesempatan kepada siswa. Ya, bagus Bu Wina. Jadi memang di sini posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang paling bagus sekali bagi kita sebagai seorang guru. Tetapi kalau untuk mencapai sebagai posisi manajer itu memang tidak gampang. Itu butuh proses untuk menuju ke posisi ini. Karena kita berhubungan dengan siswa. Kalau muncul peraturan yang kemanusiaan kita ini juga akan muncul juga. Jadi kalau yang manajer ini dia memberikan pertanyaan yang bermakna kepada siswa. Dia tidak akan mengatakan kata-kata yang bernada keras ataupun bernada menyindir. Kemudian yang guru ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan permasalahannya. Begitu juga memberikan solusi. Jadi dia memberikan solusi kepada siswa. Bagaimana supaya dia tidak terlambat lagi? Bisa jadi dibangunkan oleh kakaknya ataupun orang tuanya. Jadi di sini di posisi manajer ini kita sebagai seorang guru kita memberikan bagaimana anak itu bisa minimal dia bisa manajer diri dia sendiri. Dia bisa mengontrol diri dia sendiri supaya dia tidak bisa terlambat dengan mencarikan beberapa solusi. Nah jadi inilah yang 5 posisi kontrol diri seorang guru. Nah, jadi ini Bu. Jadi kita simpulkan yang sebagai penghukum itu menghakimi, menunjuk-nunjuk atau berkaca pinggang atau membentak, hukuman fisik secara verbal. Kalau dampaknya itu anak menjadi penendam, tidak menyukai guru ataupun maba tertentu. Kalau sebagai membuat merasa bersalah, suaranya lembut, namun menyalahkan siswa, inilah yang ini juga lebih parah juga dibandingkan dengan penghukum ya, karena di sini siswa merasa bersalah itu dia akan merasa tertekan. Kemudian dampaknya itu akan membuat siswa itu merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Kalau posisi sebagai teman, guru itu bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Namun dampaknya di sini siswa itu bergantung kepada satu orang. Kemudian juga tidak membuat siswa itu menjadi mandiri. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar, identitasnya berhasil. Kemudian pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Walaupun dampaknya di sini hukuman yang diberikan itu tanpa melihat nilai kebajikan. Misalnya siswa itu terlambat, kita memberikan sanksi, siswa itu harus membawa misalnya public blog 2 atau 3, tetap dilakukan oleh guru. Nilai kebajikan dari itu bisa jadi si anak misalnya dia tidak punya uang. Jadi di sini nilai kebajikan tanpa melihat nilai kebajikan kalau sebagai pemantau ini. Kemudian yang manajer, ini suaranya netral, kemudian terciptanya identitas positif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, kemudian membantu siswa memecahkan masalah, murid mandiri dan percaya diri siswa dalam memecahkan masalahnya sendiri. Nah itulah 5 posisi kontrol diri kita sebagai seorang guru. Mudah-mudahan kita bisa menuju posisi yang manajer ini. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Feli tadi, si anak kalau dia
atau dia mengantuk di kelas. Bisa jadi dia terlambat itu karena dia tidak punya uang, kemudian dia berjalan. Karena dia tidak punya, berarti kebutuhan dasarnya tidak mencukupi. Bagi siswa yang mengantuk di dalam kelas, bisa jadi dia tidak sarapan di rumah. Yang tadi makan itu mungkin ada, orang tuanya belum masak deh. Jadi karena dia tidak sarapan, kemudian dia mengantuk. Nah, disinilah letak kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, khususnya untuk anak didik kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi di sini kasih sayang dan rasa diterima ini rasanya dibutuhkan sekali oleh anak-anak didik kita. Bagaimana kita menyayangi mereka, kemudian di kelas seperti itu juga bagaimana kita bisa menerima keadaan mereka yang beraneka ragam. Kemudian ketiga itu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, semua kebutuhan ini kita pribadi saja kita butuh yang 5 ini. Ya, Bapak Ibu, kita butuh apa ya, Bu ya, usia butuh nak. Nah, jadi inilah kalau seseorang bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia ini secara positif, maka dia tidak akan lagi melakukan perbuatan negatif. Jadi seperti orang yang kriminal itu pada umumnya kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Itulah yang menyebabkan mereka seperti itu. Begitu juga dengan anak didik kita. Pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan itu bisa jadi kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami karakteristik anak didik kita, kemudian kita bisa melakukan kegiatan yang berpihak kepada murid-murid kita. Dan berikutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, ini contoh dari kebutuhan dasar manusia. Contoh pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira ini kebutuhan apa ini, Bapak Ibu? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kebutuhan apa itu dari yang 5 ini? Yang mana Bu Sia? Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tadi dia merasa disayangi oleh gurunya. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang mana? Kesenangan atau kasih sayang? Kasih sayang. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira ini yang mana? Kesenangan. Berarti dia merasa dia hebat, kemudian bisa guru itu mengejar dia. Kemudian keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Yang mana itu kebutuhan mana yang dipenuhinya? Aku bosan belajar kan? Berarti kebebasan. Jadi itulah beberapa contoh sikap yang dilakukan anak kita sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya mengenai dunia berkualitas. Yang dunia berkualitas ini tempat khusus dalam pikiran kita. Jadi ada satu tempat dalam pikiran kita itu tempat kita menyimpan gambaran-gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Kalau orang-orang dalam pikiran kita mungkin siapa nih Busir? Kalau orang yang dalam pikiran kita siapa? Maksudnya tempat khusus dalam pikiran kita, tetapi di sini adalah yang berisi orang. Kira-kira siapa Busir? Yang Busir simpan di dalam pikiran Busir? Iya. Sesuatu yang Busir ya. Kalau Bu Nina bagaimana Bu Nina? Yang masih yang masih belum masih jomblo? Orang tua, bagus sekali. Memang kita harus mendahulukan orang tua kita, karena orang tua adalah segala-galanya yang telah melahirkan kita, yang telah membuat kita menjadi seperti orang sekarang ini. Ya. Ini yang pertama.
Ini siapa yang mau menjawab saja ya Bapak Ibu? Ini tidak ada paksaan. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau Bu Ina orang tua, kalau Bu Des keluarga, termasuk suami ya Bu Des ya. Ya. Kemudian kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Bu Usma Herlina, apa Bu Usma? Nilai kebajikan Bu Usma? Bahagia. Ya Bu, kita harus bahagia Bu ya. Jangan lupa bahagia. Yang ketiga, kalau Anda orang menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Coba Bu Asmilawati. Menghargai ya Bu. Ya betul sekali ya Bu, yang menghargai, kita harus bisa saling menghargai. Minimal kita menghargai diri kita dulu Bu ya. Setelah itu baru kita menghargai orang lain. Kemudian yang keempat, Ibu Naila, pencapaian apa yang sangat dibanggakan Ibu Naila? Ibu Naila ini kan ini hebat ini, muda sudah hebat ya. Apa Bu Naila? Pencapaian apa yang paling Bu Naila banggakan? Membuat anak bahagia. Membuat anak bahagia, bagus ya Bu Naila. Karena keluarga adalah yang paling utama bagi kita. Kemudian pekerjaan ideal bagi Anda. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda. Ini siapa yang mau bercerita? Perjalanan hidup. Mungkin ini agak pribadi ya Bu ya. Ya kita lanjut. Ya. Kemudian kalau ini boleh nih. Di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda? Kalau saya pribadi, titik puncak hidup saya adalah saat ini. Karena tahun ini merupakan tahun yang sangat paling berharga bagi saya, bisa masuk di CGP ini. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Bu Vincent, titik puncak hidup Anda menjadi seorang ibu, bagus Bu Vincent. Nah jadi kita tentu memiliki ya namanya saja dunia berkualitas. Jadi kita memiliki orang, kemudian kita memiliki hal-hal tertentu yang kita simpan dalam pikiran kita sendiri. Dan terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, di segitiga restitusi. Tadi ini sudah disampaikan oleh Bu Feby mengenai segitiga restitusi ini. Ini proses dialog yang Bu Feby ya, dialog antara guru dan atau orang tua kepada siswa supaya siswa itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini misalnya ada anak kita yang tidak membuat tugas. Kita tidak boleh langsung bertanya, kalau nak buat tugas, Bu suruh kedua. Tidak boleh kita seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu, kenapa tidak membuat tugas? Atau ada buku tidak? Jadi kita tanya dulu, kita stabilkan dulu, maksudnya supaya anak itu tak kaget ya kalau kita langsung seperti itu, tentu dia kaget. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, di sini baru kita tanya, kenapa tidak membuat tugas? Apa alasannya? Nah, nanti dia akan menjawab, Bu, saya tidak ada buku, Bu, saya tidak ada pena, Bu, saya tidak paham, Bu. Nah, baru kita bertanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini baru kita tanya nilai apa yang telah disepakati. Misalnya kalau kita berumahkan, kalau anak yang tidak membuat tugas, misalnya kita suruh membuat di depan, misalnya ada seperti itu. Nah, kita tanyakan seperti itu. Kemudian kita carikan solusinya. Nah, bagaimana solusinya yang mereka yang tidak membuat tugas tadi? Nanti mereka akan menjawab, ya Bu, nanti kalau saya tidak membuat tugas nanti akan saya buat kembali Bu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Nanti untuk lebih jelasnya yang segitiga restitusi ini ada sebuah video mengenai praktek segitiga restitusi. Yang sudah dipraktekkan bersama anak kita Lupita kelas 8C. Dia tidak membuat tugas.
solusi yang bulan temukan untuk memperbaiki. Ibu apresiasi atas penjelasanmu. Nah, akan yang kaya, orang boleh istirahat. Mungkin agak kurang jelas ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang menstabilkan identitas tadi, kita sampaikan kepada siswa kita tadi bahwa membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Itu yang terpenting bagi kita. Jadi kita tanyakan kenapa dia terlambat. Kemudian yang kalau membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian kalau memvalidasi, tadi di sana ditanyakan kepada si Rupita tadi kenapa dia terlambat. Dia mengatakan tadi malam dia tidur malam karena main HP katanya. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang dia langgar, tanggung jawab Bu katanya. Jadi solusinya nanti dia akan mengerjakan tugas kembali katanya, dan dia tidak akan terlambat lagi. Nah jadi kira-kira itulah yang praktek restitusi untuk menyelesaikan satu orang masalah siswa di mana Sudubita ini dia terlambat, jadi banyak dia ketinggalan pelajaran. Jadi itulah 3 materi lanjutan yang kami paparkan hari ini. Bapak Ibu masih konsentrasi? Nah sebagai penutup ada sebuah cerita si Bisu dan si Tudi. Ada kalanya si Bisu pergi ke minimarket, kemudian dia ingin membeli sikat gigi. Bagaimana cara dia menyampaikan kepada penjaga toko? Dia bisu. Dia memberikan kode seperti ini. Ya bagus. Kemudian siangnya si Buta pergi pula ke sana. Dia ingin membeli kacamata. Bagaimana cara dia mengatakan kepada penjaga toko itu? Seperti ini. Nah, berarti musuh kurang fokus. Betul, dia buta. Kalau dia buta berarti dia bisa bicara. Tidak perlu dia seperti ini Bosir. Kami katakan untuk kita semua. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah menyampaikan 6 materi mengenai budaya positif. Semoga kita bersama-sama kita bisa menerapkan semua itu. Kemudian acara dikembalikan kepada Bu Moderator. Terima kasih Bu Ibu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Ini yang sudah menyelesaikan atau menjelaskan 3 materi lanjutan dari yang saya. Baik, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab, yaitu waktunya adalah 10 menit. Jadi kami beri kesempatan kepada 2 orang penanya untuk kali ini. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Kami beri kesempatan kepada 2 orang penanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Atau sudah jelas semuanya? Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kita merekam. Oh yang mana dari kamu? Tadi disiplin positif, di mana tadi bilangnya ada kesepakatan kelas dan ada keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini tadi sepertinya dibuat oleh guru-guru merujuk kepada keyakinan kelas menjadi miliknya kelas bersama wali kelasnya. Nah, apakah masih boleh ada? Kan nanti keyakinan dan kesepakatan yang kita buat itu akan terjadi kemungkinan tidak disepakati atau tidak dilakukan sebagaimana sepakat kita bersama. Bolehkah kita memberikan sanksi yang berbarengan dengan kesepakatan dan keyakinan itu? Dan bagaimana bentuk sanksi yang sesuai kita berikan sesuai dengan disiplin positif itu? Sekian. Ya kan bisa saja ketika kita membuat kesepakatan, bisa saja anak kita tidak masih melanggar kesepakatan.
disiplin positif itu sendiri. Terima kasih atas. Baik, terima kasih Bu Ar atas pertanyaannya. Nanti saya luruskan dulu pertanyaannya. Berarti ketika sudah membuat sebuah keyakinan kelas, kemudian salah seorang murid melanggar keyakinan kelas yang dibuat itu, bagaimana bentuk disiplin positifnya itu Bu? Penanganannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Disitulah pelaksananya segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi itu bisa terlaksana ketika sudah ada keyakinan kelas. Tapi ketika belum ada keyakinan kelas, segitiga restitusi tidak bisa dilaksanakan karena bagaimana cara kita menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan mana yang belum yang kamu langgar gitu. Jadi intinya pendekatan segitiga restitusi ini bisa terlaksana jika sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas tersebut. Jadi caranya, kalau ada yang melanggar dan aturannya itu sudah disepakati atau sudah diyakini di dalam kelas itu, caranya adalah dengan segitiga restitusi. Dari validasi tindakan, kemudian yang pertama mengkondisi dulu nih. Yang pertama Mengkondisikan. kita sediakan sertifikat identitas itu, maksudnya kalau kenapa dia seperti itu, kemudian berbuat salah itu adalah sebuah proses. Jadi memang harus kita apakan dulu. Ya berarti Ya bisa jadi nanti dia berbuat seperti itu tidak itu kemungkinannya dari diri kita. Pokoknya dalam peraturan dia nggak fokus, mungkin dari diri kita juga membuat dia tidak fokus. Mungkin dia tidak bagus, mungkin tidak tepat, belajar kita dari atau bagaimana. Tapi kita tetap tidak memberikan ada sanksi di sana. Tetap tidak ada sanksi ya. Artinya kalau ini yang terjadi analisis, ini yang terjadi analisis, sampai kita menemukan, sampai dia berobat. Seperti itu. iya Bu. Oh berarti berbalik kita pada sekolah kita di lapangannya kemarin sudah membuat kesepakatan yang awalnya dulu di peraturan, dan sudah kita buat menjadi kesepakatan di sekolah kita bahwa anak masih ada di sana kita buat yang kemarin apa pun tidak boleh sanksi juga atau apa ya, bukan sanksi kita berikan, sudah bagus juga bahasa positifnya konsekuensi. Nah itu masih kita bawa konsekuensinya, umpamanya dia hari ini tidak pakai jilbab saja, konsekuensinya adalah taruh membersihkan lingkungan segala macamnya. Berarti konsekuensi itu tidak boleh lagi kita buat itu di disiplin positif. Seperti itu kan maknanya. Tidak boleh lagi ada konsekuensinya di sebelah kanan. Di sebelah ini tadi anak lambe. Iya. Dia per jumlah sekian umpamanya kan. Apa itu tak boleh ada cobaan. Berarti kan nanti kesepakatan kita buat itu tidak cocok lagi kita membuatkan konsekuensi di kanannya. Begitu. Hanya ada semacam keyakinan SMPN 5 Utara terkait dengan yang harus diikuti oleh anak kita. Berarti tidak boleh lagi ada kolom, tapi konsekuensi gitu, sanksi. Dari kita kan bisa memahami itu maksudnya itu ada konsekuensi. Konsekuensi itu kan terbagi, bukan berarti itu tidak boleh atau menurut saya ya, bukan berarti tidak boleh. Karena misalnya kita seperti kata Bu Nini tadi, kita tanya dulu kenapa apa sih yang sampai ujung ya. Kalau begitu saja tadi pemikiran saya pemikiran saya rasanya nggak akan berjalan suatu disiplin itu, karena pada dasarnya dalam suatu aturan atau hukum itu pasti ada konsekuensi yang harus mereka dapatkan gitu. Nah ini menurut saya gitu dari saya Baik, di sini saya akan mencoba untuk. Jadi memang sudah disepakati dengan murid terlebih dahulu. Kalau konsekuensi. Jadi konsekuensi itu bisa yang segitiga restitusi ini kita meminta murid itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna itu. Bagaimana solusinya? Biasanya kalau segitiga restitusi ini adalah untuk permasalahan-permasalahan yang ringan. Misalnya dia sering tidur-tiduran dalam kelas, kemudian tidak membuat tugas, tahu apa konsekuensinya sebelumnya.
asik bagi kita. Tapi setelah kita cobakan, kalau untuk masalah-masalah yang kecil, mungkin bisa kita lakukan. Itu memang ada juga pertanyaan saat kami bukol, kalau yang besar bagaimana? Kalau yang besar tetap ada konsekuensinya. Seperti tadi masalah suhu kita tadi, setelah ditanyakan keyakinan kelas tanggung jawab, dia langsung berpikir, oh iya berarti saya belum bertanggung jawab. Ya Bu, nanti saya akan mengerjakan kembali, saya akan mengerjakan kembali, saya akan berikan kepada Ibu. Berarti dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau tanggung jawab itu dia harus mengerjakan kembali dan harus memberikan kepada guru. Oh iya. Baik, kita pengarah Ibu. Oke, terima kasih Bu Feli, Bu Ning. Maksudnya di sini begini Bu, kita bukan namanya tidak lagi hukuman. Nama hukuman itu tidak ada lagi. Tetapi di mana jika kesepakatan kelas telah dibuat, keyakinan kelas telah ada, tentu itu akan menumbuhkan tingkat kesadaran diri bagi siswa masing-masing. Dan jika itu terlaksana dengan baik, saya rasa itu kesalahan akan dapat diminimalisir atau berkurang ya. Pun jika terjadi, kita akan melakukan 3 restriksi seperti yang disampaikan Bu Feli. Kita stabilkan dulu identitas siswa tersebut, bahwa setiap manusia itu bisa saja melakukan kesalahan. Kita tidak langsung menjudge siswa itu atau memberi, oh kamu seperti ini, itu yang tidak dibolehkan. Nah, setelah kita stabilkan bahwa kita menerima bahwa siswa itu salah, kita tanyakan lagi, kenapa seperti ini? Mungkin mereka ganggu atau ambil punya temannya di sekolah. Mungkin memang tidak ada yang mereka makan pagi tadi. Jadi kita tanyakan dulu bagaimana sebenarnya. Kita tahu dari mana, bagaimana siswa tersebut dari rumah. Nah, selanjutnya konsekuensi tadi, kita mau memberikan hukuman, misal gitu ya, tapi namanya bukan hukuman, kita ganti dengan konsekuensi, di mana sikap siswa tersebut bukan kita yang menyuruh. Misal dia ambil buku temannya atau robek buku temannya, kamu harus ganti ini. Tetapi kita tanya, gimana kalau kamu sudah robek buku teman, gimana seharusnya? Nah, oh iya Bu, ternyata saya harus ganti gitu. Jadi kita tidak menyuruh atau memaksa siswa untuk berbuat seperti itu, tetapi kita menanyakan ke diri siswa tersebut. Begitu juga dengan contoh, salah satu contoh dalam model ini ya Bu ya, guru olahraga memberikan konsekuensi atau hukuman begitu untuk lari lapangan. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena sebelum pembelajaran dimulai, sebelum atau awal semester gitu ya, mereka sudah membuat kesepakatan. Kalau terlambat, silakan lari keliling lapangan 2 kali atau 3 kali. Itu boleh. Tapi untuk guru kelas, kalau siswa terlambat dikasih ke keliling lapangan, itu tidak bagus, tidak baik, begitu, tidak sesuai karena dia bidangnya beda. Begitu. Jadi memberikan konsekuensi atau konsekuensi itu timbul dari peserta didik itu dibolehkan. Seperti yang Ibu tadi sampaikan, tentu tidak ada perubahan di siswa Bu kalau tidak ada efek begitu ya, efek jerah. Itu namanya tidak lagi hukuman tetapi konsekuensi gitu. Baik, terima kasih Bu Sil. Sudah. Terima kasih. Kita buka pertanyaan satu orang lagi. Baik Bapak Ibu semuanya, karena tidak ada lagi pertanyaan, baiklah untuk kegiatan sosialisasi tentang budaya positif kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu dapat bermanfaat. Jadi sebelumnya ya Pak Ibu, sebelum kita menyelesaikan, saya memberikan menanyakan refleksi tentang kegiatan kita pada hari ini. Siapa kira-kira yang bisa memberikan refleksi kegiatan kita pada hari ini?
bernilai positif bagi saya tadi, yaitu mengenai hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya itu berupa perintah dari yang tinggi atasan kepada bawahan, dari guru kepada anak. Tapi kalau yang namanya konsekuensi itu kesadaran dari siswa atas apa yang mereka lakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan. Kalau hukuman itu biasanya dari guru kepada anak. Kalau ini antara anak dengan anak dan kesadaran diri. Kalau ada kawan mengingatkan kesepakatan kita tadi seperti ini, ada teman yang menyampaikan. Jadi intinya hukuman dari yang tinggi kepada yang rendah, atau jabatannya yang tinggi kepada yang rendah, atau dari atasan kepada bawahan, dari yang besar ke yang kecil. Sedangkan konsekuensi itu kesadaran dari kesepakatan yang telah dibuat. Biasanya ini kesepakatan sebelum kita melakukan sesuatu. Selama proses terjadi pelanggaran, itu namanya konsekuensi yang harus dilakukan oleh anak. Terima kasih Bu Betty. Baik, terima kasih kepada Bu Ida yang telah memberikan refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Sebelum menutup, saya akan minta bisa bekerja sama di SMP Negeri 5 Dumpang ini untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Karena semuanya butuh kolaborasi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Seperti polanya itu menang-menang, kita bisa karena bekerja sama, bukan menang kalah. Tapi polanya sekarang adalah menang-menang. Kita bekerja sama, bukan aku kamu lagi, tapi adalah kita. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya pada kegiatan sosialisasi budaya positif pada aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak angkatan 10. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.